Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Salam sehat dan semangat. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ketentuan waris dalam Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami pengertian warisan melalui pengamatan video. 2. Menganalisis ketentuan warisan dalam Islam melalui studi literatur. 3. Mengevaluasi ketentuan warisan dalam Islam melalui studi kasus. 4. Menerapkan ketentuan warisan dalam Islam melalui pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap? Pengembangan materi ajar. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam memiliki 3 hal, yaitu 1. Mempraktekkan pembagian warisan berdasarkan syariat Islam. 2. Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. 3. Meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Pengertian ilmu mawaris. Dalam bahasa Arab, kata waris berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Ahli waris dalam Al-Quran jelas tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yuk kita simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayayn. Fa'in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dain.
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصوا بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. 1. Dari pihak laki-laki, yaitu anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak lelaki dari saudara sekandung, anak lelaki dari saudara seayah, paman yang sekandung dengan ayah almarhum, paman yang seayah dengan ayah almarhum atau almarhumah, anak lelaki dari paman yang sekandung, anak lelaki dari paman yang seayah, dan suami. Dari pihak perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah. Ibu, nenek dari bapak sampai ke atas, nenek dari ibu sampai ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan istri.
Undang-undang tentang mawaris. Aturan mengenai warisan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang tersebut memuat tentang hak orang Islam mengenai perkara warisan dan peranan peradilan agama dalam penetapan warisan. Penyebab seseorang mendapatkan warisan: 1. Karena hubungan keturunan atau kekeluargaan dalam istilah nasabiyah wal qarabah. 2. Karena hubungan pernikahan dengan istilah sababiyah. 3. Karena hubungan pembebasan budak dengan istilah wala. 4. Karena hubungan agama dan sesama muslim. Kelompok ahli waris. 1. Zawil furud, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapatkan jatah pembagian tersebut. Ahli waris yang mendapatkan jatah setengah diantaranya anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak lelaki, saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak, saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak, suami jika tidak ada anak atau cucu. Ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga diantaranya ibu jika tidak ada anak atau cucu, 2 orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada anak dan ayah. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperempat: suami jika ada anak atau cucu, istri jika tidak ada anak cucu, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak lelaki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak atau saudara lelaki, 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak atau saudara lelaki. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperenam diantaranya bapak jika tidak ada anak atau cucu, kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak, ibu jika tidak ada anak atau cucu, nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu, cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang, saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperdelapan, istri jika ada anak atau cucu. Ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3 diantaranya 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Asobah. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta warisan dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawil furud. Ahli waris asobah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asobah binafsihi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, bapak sekandung, paman sebapak, anak-anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, lelaki yang memerdekakan almarhum atau almarhumah apabila dulu satu-satunya sebagai budak. Yang B, asobabi ghairihi, yakni ahli waris yang menjadi asobah karena adanya ahli waris lainnya. Di antara golongan ini adalah anak perempuan yang tertarik anak lelaki, cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki, saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung,
saudara perempuan sebapak yang tertarik saudara lelaki sebapak. C. Asobah ma'al ghair, yakni ahli waris yang menjadi asobah bersama ahli waris lainnya. Mereka itu diantaranya saudara perempuan sekandung, seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih. Saudara perempuan sebapak, seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih. Akan tetapi yang perlu diingat, sebelum harta pusaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan almarhum atau almarhumah dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris. Misalnya hutang piutang atau tanggungan yang lain. Barulah setelah membayar seluruh tanggungan almarhum atau almarhumah, harta pusaka boleh dibagikan kepada ahli waris. Sampai di sini paham anak-anakku? Selanjutnya, ahli waris hajib atau mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan, hajib hirman, maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya atau hajib nukson. Sementara yang dimaksud dengan ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. Contohnya, bapak bisa menjadi hajib bagi kakek atau anak bisa menjadi hajib bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak, dan ibu. Yuk kita belajar perhitungan harta warisan menurut ilmu faraid. Seseorang yang wafat dengan meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang bapak. Dengan harta warisan sebesar 120 juta, pembagiannya adalah suami mendapatkan 1/4 bagian, anak laki-laki menjadi asobah binafsihi, ibu 1/6 bagian, dan bapak mendapatkan 1/6 bagian. Hasilnya 1/4 bagian dari 120 juta adalah 30 juta. Anak laki-laki mendapatkan 50 juta, ibu 1/6 bagian mendapatkan 20 juta, dan bapak 1/6 bagian mendapatkan 20 juta. Maka jumlah keseluruhan totalnya berjumlah 120 juta sebagaimana harta warisan dari almarhum almarhumah. Sebab terhalangnya mendapatkan warisan. Ada loh yang tidak bisa mendapatkan warisan. Siapa saja? 1. Karena murtad. 2. Berbeda agama. 3. Budak atau hamba sahaya. 4. Pembunuh. Hikmah hukum waris. Banyak hikmah yang kita dapatkan dengan mempelajari hukum waris. Di antaranya adalah menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 2. Memperhatikan kesejahteraan ahli waris. 3. Mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup. 4. Membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. 5. Mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan amanah Allah, yaitu berupa harta benda. Semoga Allah melindungi kita semua. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu nafi dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.